Kalian tahu berita terbaru? Karena PDIP kalah di banyak tempat, Deddy Sitorus mengusulkan kepada DPR supaya Polri ada di bawah TNI atau di bawah Kemendagri. Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar kepolisian negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri. Sakit kali hati kalau rupanya ngeliat polisi ya. Kenapa? Kalau misalnya kalah, jangan kambing hitamkan siapa-siapa. Kambing hitamkan kadermu sendiri. Kambing hitamkan itu ketua tim pemenanganmu sendiri. Kambing hitamkan itu strategi-strategi kuno yang masih kau pakai di partaimu sendiri. Kok kayak gitu kali? Kalian itu jujur aja ku bilang ya, minta maaf ya. Kalau misalnya kalian menang, nggak perlu ada kayak gini kan? Waktu kemarin kalian menang 3 kali pilkada kalian menang, 3 kali pileg menang, kemana? Kok nggak kalian bilang kayak gitu? Tapi kau apa udah lupa? Kemarin yang memisahkan Polri dari TNI itu siapa? Ibu Ketum. Tahun 99 aku masih ingat Megawati memisahkan kepolisian daripada ABRI. Ya waktu itu ABRI masih. Ya sekarang mau dikembalikan lagi. Tahu kayak gitu nggak usah repot-repot, nggak usah dipisah-pisah dari dulu. Jangan gara-gara kalah kau kambing hitamkan kepolisian. Apa dibilangnya? Ya, saya mengatakan bahwasanya Kapolri Listio Sigit bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas adanya pengarahan kekuasaan dan pengarahan aparat di daerah-daerah. Sekarang begini aja lah, kumpulkan aja buktinya, selesai. Kita punya buktinya, tunjukkan. Dari kemarin kan kayak gitu, kami punya buktinya. Sempritnya buktinya, terus kami punya buktinya segudang, sekontainer. Nggak boleh kayak gitu, aman. Jotahe. Sekarang begini ya, kalau misalnya kita itu mengalami kekalahan, yang perlu kalian koreksi itu bukan institusi lain, tapi partaimu sendiri. Ibaratkan rumah tangga, kalau ada masalah di dalam rumah tangga, misalnya istrinya ini ngamuk-ngamuk gara-gara suaminya kurang ngasih belanja gara-gara terus marah-marah lain contohnya, itulah kau gara-gara kau main judi, kurang uang belanja, kurang uang untuk anak-anak, uang sekolah anak pun juga belum dibayar, tatu kan begitu. Pergilah ini istrinya ini ke rumah tetangga, datang suaminya, mau ngapain kau? Aku mau marah-marah dulu suami orang. Kok jadi suami orang yang kau marah-marahin? Cuman lagi suami sendiri udah nggak bisa lagi dibilangi. Jadi seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya kalian itu kemarin pemenang berturut-turut dipilih 3 kali, ya sekarang kalah, ya nerimo ngono lho. Contoh partai SBY partai Demokrat kemarin pernah menang, tapi sekarang sudah beberapa kali itu tidak menang, ya tidak apa-apa. Inilah namanya yang dikatakan star syndrome. Tahu kalian star syndrome? Ya, begitu dapat hat-trick 3 kali merasa di atas angin. I am powerful. I am the biggest. Nobody can beat me. Kan begitu, ya, nggak ada yang bisa ngalahkan saya. Karena apa? Saya partai paling besar dan tidak boleh ada yang mengalahkan saya.
Sudah keenakan kalian selama 15 tahun ini, jujur aja lah aku bilang. Enak kali kalian dibikin Bapak Jokowi, betul, enak. Ya, itu dia. Tapi untungnya ya, di Komisi 3 ya, dari 8 fraksi 7 fraksi menolak. Ini udah dibicarakan ini biar tahu kalian di DPR ya. Tapi cuman masalahnya dari 8 fraksi 7 fraksi menolak. Aku nggak bisa kubayangkan mukanya si Deddy Sitorus, betul. Sewaktu 7 fraksi itu menolak, nggak bisa kubayangkan. Masih kali perasaan apa? Ditolak bah. Makanya aku bilang ya kan. Sekarang begini, ya, aku agak bertanya-tanya ini sekarang, apa sih motivasi kawan ini, ya? Motivasi kawan ini apa? Apa dasarnya? Kenapa kawan ini begitu getol mencari kambing hitam dengan kekalahannya, ya? Apa karena dia mendapat tekanan dari Ibu Megawati? Tahu kalian kenapa dia mendapat tekanan? Karena kawan ini adalah ketua DPP bidang ya pemenangan pilkada. Dan ini kekalahan di sana, kekalahan di sana, kekalahan di sana. Itu tanggung jawab kawan ini. Makanya pusing sakit kepala orang ini. Kambing hitamkan diri sendiri lah, bos. Ku bilang sama kau, kalau misalnya ada sesuatu terjadi dari institusi yang kita pimpin, contohnya, ya, misalnya ada anak buah kita melakukan kesalahan, ada misalnya anggota kita yang berbuat sesuatu yang tidak benar, kita sebagai pemimpin mengakui bahwasanya itu semuanya salah kita. Itu pemimpin yang benar. Begitu. Jadi contohnya kau makan di restoran. Ada misalnya contohnya anggotamu, salah satu dari waiter atau waitressmu itu melakukan kesalahan. Katakanlah mengotori baju salah satu dari pelangganmu. Itu yang baju itu bukan waitressnya, itu yang minta maaf. Tapi sebagai seorang manajer, dia akan pasang badan untuk waitressnya. Dia katakan, maaf ibu, ini menjadi kesalahan kami. Begitu. Harus diajar-ajari. Jangan kalian itu ketika menang. Ketika kalah tidak mau kalian begini sama yang menang. Betul kan, udah keenakan kan? 2024 ini bro, 2024. Udah berjalan 25 tahun. Mau kau gabungkan lagi? Sekarang begini, banyak pihak yang mendesak Bapak Prabowo untuk ya supaya supaya kepolisian berada di bawah Kemendagri. Tahun kemarin aku masih ingat Bapak Prabowo tahun 2023 mengatakan, andai saya menjadi seorang presiden, saya tidak akan membuat kepolisian di bawah Kemendagri. Kan begitu ya. Sekarang aku jadi tanda tanya ini. Kalian katakan ya, kalian kambing hitam kan kepolisian selama ini bermain ya, mengamankan suara-suaranya dari partai-partai pendukungnya Mulyono. Berarti selama ini ada indikasi kalau misalnya partai kalian itu menang oleh karena juga partai coklat ya. Iya ya. Jangan biarkan, ya ingat ku bilang sama kalian, jangan biarkan kami masyarakat bernegatif thinking sama kalian. Berarti itu yang kalian lakukan dulu. Kong kali kalian sama partai coklat. Sah dong kami bilang begitu. Karena apa? 15 tahun kalian berkuasa. 10 tahun kalian menjadi berkuasa di eksekutif. 5 tahun ini lagi kalian berkuasa di legislatif. Ya, sah-sah saja kami berpikiran negatif seperti itu. Kan begitu ya. Karena biasanya trauma. Kenapa orang bisa trauma? Karena sesuatu pernah terjadi pada dirinya sendiri atau pernah dia alami di dalam kehidupannya. Jadi mungkin mereka juga trauma bahwasanya Parcok ini ya Parcok ini mengambil peran ya sebagai bisa dikatakan sebagai apalah ya, sebagai pengaman gitu loh ya, sebagai pengaman dari partai sebelah. Karena apa? Karena ternyata mereka juga melakukan hal yang sama dulu.
Ya kita nggak tahu ya, kalau memang kau seuzon, kami juga berhak seuzon dong. Kan begitu. Kenapa coba sampai ada pikiranmu bahwasanya Presiden Bapak Prabowo dan juga Presiden Jokowi selama ini menggunakan Partai Coklat untuk ya mempertahankan kekuasaannya, untuk apa namanya mencapai ambisinya, karena apa? Karena ternyata mungkin itu juga yang kalian pakai dulu. Gitu loh ya. Nah sekarang ketika kekuasaan berpindah tangan, maka kalian jadikanlah itu alasan bagi partai kalian bahwasanya kalian kalah oleh karena ada intervensi aparat keamanan bersama pemerintah. Nggak main. Ku bilang samamu, kami rakyat masih punya wakil di sana. 8 fraksi, 7 fraksi menolak, itu adalah wakil kami. Selesai, nggak usah lagi ada pembahasan. Ya kalah ini kalah tapi di salah-salahkan orang. Aduh. Tolonglah kalem dikit lah bro. Kayak Bambang Pacul gitu loh. Akhirnya usahamu sia-sia kan? Sia-sia lah. Ya, memang betul. Ya, pernah ada istilah yang mengatakan tidak ada usaha yang sia-sia. Kan begitu. Tapi itu nggak berlaku untuk yang masalah satu ini. Semua menolak, Presiden Prabowo menolak. Setelah itu siapa? Mendagri sendiri pun juga menolak. Karena apa? Banyak kali kerjaan dibikin orang ini. Pikirnya kayak gitu kan. Itu pertama. Baru yang kedua, dia itu juga mantan Kapolri. Jadi dia tahu dan dia tidak akan pernah mengkhianati cita-cita dari institusi sebelumnya. Pernah dia mengabdi untuk mengabdi ke masyarakat, ya nggak mungkin itu, ya. Setelah itu Kompolnas juga berkata itu tidak mungkin, ya. Dan juga semua wakil-wakil rakyat di atas sana, mau dari Partai Nasdem, Partai Golkar, apalagi Gerindra mengatakan nggak akan mungkin. Kan begitu. Bahkan ada juga suara-suara mengatakan begini, itu tolong dulu itu yang adu domba itu tolong itu diperiksa dulu. Nanti jadi ujung-ujungnya kau diperiksa. Hati-hati ya di situ harus ku bilang samamu. Gimana pun ceritanya ya, Polri ya kalaupun berbicara misalnya ada oknum yang membuat masyarakat katakanlah tidak suka ataupun juga masyarakat misalnya pesimis dengan kinerja mereka, ya ini berbicara oknum, ya. Sempat ada pernah mengatakan di dalam media sosial mengatakan begini, sempat aja polisi libur 3 hari hancur kita. 3 hari mogok bersama, kantor polisi kosong, jalan raya kosong, semua kosong, hancur gitu. Makanya jangan pernah pancing, ya, jangan pernah pancing kemarahan Polri, jangan pernah pancing kemarahan dari dari anggota-anggota yang ada di Polda Sumut, di Polda Riau, yang ada di Polda Jawa Barat, yang ada Polda Metro Jaya, yang ada Polda di Papua Barat, yang ada di Polda Sulawesi Utara, semua provinsi di Indonesia ini biar tahu kalian. Ya, ingat itu, ya. Jadi jujur aja ku bilang ya, ini nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Sedangkan Panglima TNI saja Agus Subianto mengatakan apa? Bahwasannya polisi bagaimanapun juga harus berada di bawah presiden. Udah fix ya. Kepolisian TNI harus di bawah presiden. Selaku presiden adalah panglima tertinggi. Itu semua udah diatur di undang-undang, bro. Ya, sekarang begini, kalau kau ingin mempersalahkan, ya, kau salahkan satu-satunya orang yang perlu kau persalahkan itu ketua umum kalian. Kan ketua umum kalian yang kemarin memisahkan Polri daripada ABRI. Ya, nggak tahu kita apa maksud dan tujuannya, mudah-mudahan saja waktu itu motivasinya benar. Tapi sekarang mau dikembalikan lagi, tanda tanya awak sama motivasi kalian. Gitu loh, terlalu jahat tudingan yang kalian berikan kepada mereka. Terlalu jahat.
Ya, kalian bilang ada pengarahan massa, ada pengarahan aparat, ada pengarahan ASN. Kan begitu. Bukankah itu yang kalian bikin di Boyolali baru-baru ini? Ya, setiap orang yang tidak mau memilih daripada capres yang kalian usung, kalau bisa dimutasi, dimutasi. Masih banyak kok videonya beredar di TikTok. Jangan maling teriak maling lah. Ya makanya kami mulai curiga apakah itu yang bikin kalian menang kemarin. Adanya parcok itu. Kalian salah-salahkan Listio Sigit. Kalian salah-salahkan Listio Sigit. Dan Megawati juga pernah menyalahkan Listio Sigit. Apa katanya? Kenapa coba ada 5 jenjang yang dilangkai Listio Sigit? Kenapa dia bisa menjadi menjadi Kapolri? Apa kedekatan antara Bapak Jokowi dengan Listio Sigit rupanya? Kenapa dipertanyakan? Itu hak prerogatif presiden. Coba kalau kutanya sama ibu, kenapa ibu dulu milih Sutanto? Kenapa ibu milih Sutanto? Apa nggak ada calon yang lain? Kalaupun ada 5 jenjang yang dilangkainya, menyalahi undang-undang tidak? Kalau menyalahi undang-undang, protes. Yang namanya seorang kepala negara, kepala pemerintahan, dia harus memastikan orang-orang yang ada sekelilingnya, apalagi yang bersangkut paut dengan keselamatan nyawanya, keselamatan keluarganya, keselamatan orang-orang dekatnya, keselamatan menteri-menterinya, dia harus pastikan semua adalah orang pilihan terbaik. Nggak boleh gitu. Baru 2 tahun jadi presiden udah kayak gitu. Nggak ada bandingannya, Bu. Ibu presiden 2 tahun, Bapak Jokowi 10 tahun. Makanya aku bilang, kalau bicara masalah pengalaman, lebih pengalaman Bapak Jokowi membangun bangsa dan negeri ini dibanding ibu. Ini kok cari kambing hitam, legowo toh, legowo gitu loh. Apa sih susahnya mengakui kemenangan orang lain? Kalau kau tidak bisa mengakui kekalahanmu, paling tidak kau bisa respect dengan kemenangan orang lain. Itu aja cukup. Ini enggak. Kalian mau cari muka sama siapa? Sama rakyat. Enggak perlu kalian cari muka sama rakyat. Enggak perlu. Karena rakyat udah tahu memang ini waktunya kekalahan kalian. Ku bilang sama kalian, jangan macam-macam dengan rakyat. Jangan pernah sakiti hati rakyat. Jangan pernah sakiti hati masyarakat, ya. Ku bilang sama kalian, ya. Kata-kata adalah doa. Ku tengok kemarin sebelum pilpres dan juga sebelum pilkada, selalu ada yang selalu ada tagline yang mengatakan tenggelamkan PDIP di sana, tenggelamkan PDIP di sana, tenggelamkan PDIP di sana, tenggelamkan PDIP di sana. Ya, ini bukan gerakan yang bisa dikatakan atas komando satu orang, bukan. Ini gerakan spontanitas. Ya. Kami rakyat tidak perlu dikomando. Kalau kami katakan Presiden Prabowo jadi itu barang. Kalau kami katakan Gibran jadi wakil presiden, jadi itu barang. Ketika kami katakan tenggelamkan PDIP, jadi juga itu barang. Banyak kali cerita aku pun, di Jakarta itu belum lagi menangnya orang itu siapa bilang. Ya, jangan menghibur diri lah, bos. Kami belum kalah ya, kami masih bisa menang di sana. Iya, tapi coba pastikan dulu, itu kalian usung sendiri atau kalian kerja sama? Paling kerja kelompok. Itu makanya aku bilang, jangan kalian itu merasa sebagai partai superpower. I'm sorry ibu, maaf. Maaf, sekali-sekali maaf ya. Partai Gerindra saja pun juga sampai sekarang tidak pernah merasa menjadi partai yang superpower. Kan begitu, padahal dia 3 besar. Gimana pun juga ceritanya, aku jujur saja, aku 2 kali periode memilih Bapak Joko Widodo dan ada di barisannya ibu. Aku sempat waktu itu benci dengan Gerindra. Karena apa? Karena sosok Bapak Prabowo Subianto yang bisa kukatakan adalah lawan dari Bapak Jokowi. Kan begitu. Tapi makin ke sini ya, aku makin simpati dengan Partai Gerindra. Karena apa? Jokowi is Prabowo, Prabowo is Jokowi.
Dan tidak menutup kemungkinan 2029 aku akan lebih memilih Gerindra daripada partai ibu. Dan aku yakin dan percaya aku bukan orang satu-satunya yang memiliki pikiran yang sama. Gitu. Oke, Deddy terus. Pakalam-kalam mai sikidan. Ya, itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.